nggak payu, bahasa saya nggak payu di publik Pak sekali. Makanya yang dimunculkan sekarang menunggu pemimpin yang adil, Satrio Piningit, ya enggak? Iya, Satrio Piningit. Nah, tapi dikatakan Mardiko CS, oh ada etik, kok disangka ada Ya. demokrasi, yang ada kita pakai strategi. Ayah saya almarhum adalah pensiunan Angkatan Udara. Dan pensiunan Angkatan Udara pangkatnya pun nggak tinggi, hanya kapten. Jadi bisa dibayangkan saya lahir di Mospati, di Madiun, asli Malang. Rumah kami yang termewah itu adalah gorden. Karena kami tidak punya perabotan, jadi gordennya dimahalin supaya dilihat orang bagus. Di dalamnya kursi pun nggak punya gitu ya. Nah, masa-masa lagi disebut susah, sebenarnya kalau dirasakan ya nggak juga gitu ya. Karena hampir tiap hari ketawa juga tuh gitu ya. Makan apa adanya juga kita seru-seru aja. Jadi sebenarnya kata susah tuh sebenarnya nggak ada gitu ya. Dan jalan seperti biasa. Tapi ada moral lesson atau pelajaran yang saya dapat dari almarhum ayah saya adalah terpaksa nyambi kan. Jadi selesai kerja jam 2 itu nyambi pakai truk tentara itu ke cepungan tembakau. Ya memanfaatkan peluang-peluang usaha gitu ya. Nah pada saat itu saya ikut ayah saya masih 4 tahun 5 tahun di samping, dan disitulah kesempatan saya belajar pelajaran bisnis Jawa yang itu saya pakai untuk disertasi saya waktu sekolah dulu. Akhirnya saya menggunakan metode ini. Jadi ada ternyata untuk makmur itu katanya nanti Indonesia gemah rimpah rojinawi joroyo royo itu ada kata toto tentrem kertora harjo gitu ya. Jadi untuk kertora harjo itu kita harus tentrem gitu. Nah untuk tentrem itu kita harus noto. Nah noto itu kan manajemen gitu ya. Dalam bahasa manajemen adalah getting things done through other people, menyelesaikan masalah melalui orang lain. Ternyata di Jawa itu melalui almarhum ayah saya cerita bahwa di Jawa itu toto itu ada 6 step, yaitu toto, titi, titis, tetek, tutuk, tuntas gitu. Nah, pelajaran itulah yang selalu saya teringat sampai saat ini di kepala 5 usia saya ini. Manajemen Jawa yang menurut saya luar biasa itulah akhirnya menjadi platform saya berbisnis. Dan dari dulu memang akhirnya saya pegawai itu hanya batu lompatan saja gitu. Nah, singkat cerita, sebagai orang kampung, cita-cita saya adalah sekolah ke Amerika. Dan ini mission impossible. Karena saya pindah ikut orang tua saya ke Palembang, 5 tahun tinggal di sana, kemudian balik papan hampir 7 tahun. Bisa dibayangin saya kelas 2 SD, saya menggunting rumahnya Donald Trump itu, White House. Dan selalu saya bilang sama diri saya mau sekolah di sini. Suatu hari kalau zaman dulu kan kita main kelereng tuh, ngambil kelereng dari kantong, kelerengnya jatuh, gambar itu juga jatuh. Teman-teman lihat di Palembang, ngomong begini, apa nih? Aku bilang, aku nak sekolah di sana. Mak mano? Wong dusun gitu. Nggak mungkin. Saya bilang, enggak. Saya mau sekolah di sana itu gitu. Walaupun kita diketawain di garger-garger. Kelas 5 SD pindah Balikpapan sampai SMA. Sama. Ini gila lu katanya gitu dan lain sebagainya. Kelas 2 pindah Jakarta. Setiap hari dari Blok M ke Halim itu selalu lewat Dekdikbud. Suatu hari ada pajangan besar sekolah ke luar negeri. Dan saya berkata, kesempatan. Saya mendaftar. Pengumuman saya ingat banget karena nilai jasa saya 6, paling tinggi 8 agama. 1 nggak mungkin lah gitu. Tapi saya pede dalam hati bahwa saya sekolah ke luar negeri. Pengumuman keluar, nggak ada nama kita. Karena saya emang dari pertama mau ke Amerika. Sementara zamannya Pak Habibie itu tahun 84, 85, 86 itu kan disekolahkannya ke Belanda atau ke Jerman gitu ya. Saya ngotot. Terus seminggu kemudian dapat surat harus ke Dekdikbud. Hadirlah kita ke tempat itu dan dikatakan, kamu kurang ajar, kamu ngerusak tugas saya, kamu bahasa Inggris nggak bisa, matematik jelek semua, tapi mau ke Amerika, ngimpi kamu gitu. Dan dimarahi. Intinya setelah 15 menit dia marah, kamu berdua berangkat ke Amerika. Kaget gitu. Karena rupanya ada 6 tempat ke Amerika yang daftar cuman kalian berdua. Jadi bagi saya itu banyak moment of greatness, bahwa kata siapa harus punya uang yang banyak, kata siapa harus punya sekolah pinter-pinter amat gitu. Yang penting adalah ya bondo nekat gitu loh, pede aja dan nggak pernah ngerubah mimpi. Pernah matur mungkin saking Madiun presidennya itu pun itu
itu sudah saya sampaikan, termasuk Mardigu nyeladikan ini untuk Mardigu Sontoloyo, nah ini Sontoloyo. Orang Madiun. Kelahiran Mardigu dibesarkan di Malang. Oh, sama si Busman ini. Gusman nggih. Lah ini nggih. Nggih. Oh iya, Pun paham? paham. Brilian nggih. Nggih. Ini udah lama saya persiapan. Ikuti terus nih Bang. Pun saya tidak cerita aja dengan anu mau. Nggih. Ditinggal. Iya sampun. Oh, Itu yang nanti berangkat. ya itu harus jadi. Kalau ingin kedaulatan ini tim beliau milih. Tapi selain itu nggak kuat. Itu nanti akan chaos. Nggak nyampe ininya. Dan itu dipersiapkan yang terbaik biar menguasai luar dalam, tingkat intelijensinya, tingkat pengalamannya, tingkat ini. Dari luar negeri, wong itu mantan guru besarnya itu Pak E. Tapi dia kan santai, cara ininya. Dia tahu strategi maju. Belakang. Oh belak-belakan dia. Iya. Niku seniore dituding piyambake gak seneng ngono-ngono apa. Mbok sinten mawon. Tahu rahasianya dalam luar tahu. Nang Amerika kelas niku pun ngepir sedaya. Wis sinten jenderal pundi luar negeri ngepir apa. Subscribe Aji Roso Niku Channel. matang strategi ini. Kalau ingin Indonesia ingin berubah, itu harus diangkat. Mardigu. Ibu pun kalau putus ke beliau Pak, dia tahu Pak. Biasanya saya berbicara intelijen kelas A1 gitu, semua orang tahu. Dan itu saya yang teruskan. Prabowo tidak ada apa-apanya, tidak menguasai. Lainnya tidak menguasai. Ini tidak berbicara politik, tidak berbicara politik golongan ya. Ini ada kedaulatan khusus yang lama sudah saya gagas dengan beliau. Jadi Mardigu itu tidak berbicara politik golongan ya. Ini ada kedaulatan khusus yang lama sudah saya gagas dengan beliau. Jadi Mardigu itu mengangkat kedaulatan, dan ini pemarkasannya, pemikirnya yang mencetuskan pelopor. Itu analisa itu sudah jauh dari dulu. Maksudnya dipersiapkan lama. Lama oleh negara, oleh tim mandiri. Sebenarnya sudah luar dalam. Udah luar dalam Pak Betul. Itu bukan kok cuma ini aja Pak, luar dalam. Gak ecek-ecek Pak. Wes, bekurnya tentu dek. Jangan kata tidak luar dalam. Gak enak hati. Sama itu. awak dhewe luar dalam bisa apa kan? Sama Di dalamnya sudah tahu, di luar sudah tahu. Yang penting ini bukan golongan ini enggak. Negara ini punya kedaulatan penuh. Aneh-aneh, kedaulatan ini selalu tidak muncul ini karena ini. Itu pemikiran itu lama. Jadi beliau ini saya ini saya analisa ini ya begini. Dulu saya tugas saya begitu. Oh kalau kurang ini harusnya begini. Ini. Dulu saya begitu. Tugas saya gitu dulu. Jadi yang nanti tidak ini jelas. Nggak payu, bahasa saya nggak payu di publik Pak sekali. Makanya yang dimunculkan sekarang menunggu pemimpin yang adil, Satrio Piningit, ya kan? Iya. Satrio Piningit. Tapi dikatakan Mardigu CS, oh ada etik, kok disangka ada demokrasi, ya kan ada. Apa pakai strategi?